Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi analisis data dan peluang distribusi seragam. Sebelum itu, di kelompok 7 ada Adriansyah, Marsa Zaria, dan Revalina Ayunindia. Selanjutnya, definisi analisis data dan peluang. Analisis data yaitu proses sistematis untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengelola data agar dapat diambil kesimpulan yang berharga. Sedangkan peluang adalah kemungkinan munculnya suatu kejadian. PA sama dengan NA per NS. NA adalah banyaknya titik sampel kejadian A, sedangkan NS adalah banyaknya ruang sampel dari suatu percobaan. Selanjutnya, definisi distribusi seragam. Distribusi seragam adalah distribusi yang mempunyai probabilitas yang sama pada setiap kejadian, tidak dikategorikan, dan ruang sampelnya tidak dibatasi. Dan ciri-cirinya yang pertama, mempunyai peluang yang sama untuk semua nilai variabel acak. Yang kedua, kurva berbentuk persegi. Yang ketiga, perhitungan yang dapat dilakukan mencari peluang kejadian X di antara dua nilai yang diketahui, mean dan varians. Selanjutnya, distribusi seragam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, distribusi seragam diskrit. Berlaku untuk variabel diskrit, nilai yang terpisah seperti bilangan bulat. Lalu, semua nilai memiliki peluang yang sama besar. Rumus probabilitasnya, P X besar sama dengan X kecil sama dengan 1 per N, di mana N itu jumlah total nilai yang mungkin. P X besar sama dengan X kecil itu probabilitas untuk setiap nilai X-nya. Contoh, sebuah dadu memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probabilitas munculnya angka tertentu adalah P X besar sama dengan X kecil sama dengan 1 per 6 sama dengan 0,167. Kemudian, distribusi seragam kontinu. Berlaku untuk variabel kontinu atau nilai yang dapat berupa pecahan atau real. Yang kedua, semua nilai dalam interval tertentu memiliki peluang yang sama. Kemudian, fungsi probabilitasnya rumusnya adalah fx sama dengan 1 per b kurang a. Jika a lebih kecil sama dengan dari x, lebih kecil sama dengan dari b. Nah, jika x lebih kecil dari a atau x lebih besar dari b, di mana a adalah batas bawah interval, b adalah batas atas interval. Nah, contohnya, misalkan nilai acak X didistribusikan secara seragam antara 2 dan 8, maka fungsi probabilitasnya itu rumusnya kan fx sama dengan 1 per b kurang a. Nah, b itu kan 8, a-nya 2, jadi 8 kurang 2 sama dengan 1 per 6. Nah, kemudian kita cari probabilitas x berada di antara 3 dan 5. Nah, itu berarti rumusnya p 3 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan ada 5, sama dengan interval dari 3, 5, itu fx dx, berarti 5 kurang 3 per 8 kurang 2 sama dengan 2 per 6, dan hasilnya adalah 1 per 3. Kemudian, karakteristik distribusi seragam. Yang pertama, rata-rata. Dari rumus rata-rata yang distribusi seragam kontinu itu adalah mu sama dengan A plus B per 2. Kemudian distribusi seragam diskrit yaitu mu sama dengan sigma X per N. Kemudian dari rumus variansi, distribusi seragam kontinu sama dengan sigma kuadrat sama dengan kurung B min A kuadrat per 12. Kemudian distribusi seragam diskrit, sigma kuadrat sama dengan sigma kurung X kurang mu kuadrat per N. Kemudian median, untuk distribusi seragam kontinu dan diskrit, median adalah nilai tengah rentang, yaitu median sama dengan A plus B per 2. Kemudian rumus dasar dalam peluang distribusi seragam. Yang pertama, probabilitas diskrit, P X sama dengan 1 per N. Yang kedua, probabilitas kontinu dalam interval, P X1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan X2, sama dengan interval X1, X2, fx dx sama dengan X2 kurang X1 per B kurang A. Yang ketiga, ekspektasi atau nilai harapan untuk distribusi kontinu itu adalah E sama dengan mu sama dengan A plus B per 2. Berikutnya contoh soal nomor 1. Sebuah dadu dilempar. Berapa peluang munculnya angka lebih dari 4? Jawabannya, angka lebih dari 4 adalah 5 dan 6. Jadi peluangnya adalah P, X lebih besar dari 4, sama dengan 2 per 6. Terus disederhanain lagi jadi 1 per 3.
Kemudian contoh soal nomor 2, misalkan nilai acak X didistribusikan secara seragam antara 1 dan 7, berapa peluang X berada di antara 3 dan 6? Nah jawabannya dari fungsi probabilitas itu Fx sama dengan 1 per 7 kurang 1 sama dengan 1 per 6. Kenapa bisa 7 kurang 1? Karena 7 itu kan B, A-nya itu 1, berarti 7 kurang 1. Nah kemudian mencari probabilitasnya, berarti P 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 6 sama dengan 6 kurang 3 per 7 kurang 1, yaitu 3 per 6, dan hasilnya 1 per 2. Kemudian contoh soal yang ketiga, di suatu distribusi seragam kontinu memiliki interval 2, 10, hitunglah nilai rata-rata mu dan varians dari distribusi tersebut atau sigma kuadrat. Nah jawabannya dari rata-rata mu, berarti rumusnya mu sama dengan A plus B per 2 sama dengan 2 plus 10 per 2. Itu hasilnya 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah kemudian varians atau sigma kuadratnya, berarti rumusnya sigma kuadrat sama dengan kurung B kurang A kuadrat per 12 sama dengan 10 kurang 2 kuadrat per 12. 10 kurang 2 itu kan hasilnya 8, berarti 8 kuadrat per 12, 8 kuadrat itu kan hasilnya 4, berarti 4 kurang lagi bagi 12 sama dengan 16 bagi 3. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.